Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil irfani ala an'am. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil muwahhidin al-kiram wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum maswabihul dulam wattabi'ina lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Hamidallah wa musalliyan ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadinil qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, amma ba'd. Kepada Bapak dosen yang kami hormati, Bapak Abdul Halim selaku pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, serta teman-teman semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa ta'alum wa ta'lim, menuntut ilmu dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua nantinya termasuk golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ana Fitria Fikni, Fitra Nurul Effendi, Nabila Nurmai Azahra, dan Muhammad Nur Aziz akan sedikit menyampaikan materi tentang tugas pendidik yang ada dalam Al-Quran atau yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129, kemudian surat Ali Imran ayat 164, Quran surat Ali Imran ayat 159, dan juga Quran surat At-Taubah ayat 128. Para hadirin yang berbahagia, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang tugas pendidik yang termuat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatluna 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-ayat Shadaqallahul Azim, yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 129, menurut tafsir Al-Misbah, wahai Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari keturunan dan kerabat kami yang mengajarkan kitab suci yang diwahyukan kepadanya, ilmu pengetahuan maupun hukum keagamaan yang kokoh, dan menyucikan mereka dari perilaku yang buruk. Dan sesungguhnya Engkaulah maha menguasai, maha menundukkan, dan maha bijaksana atas perbuatan, perintah, dan larangan-Mu. Selanjutnya kandungan tentang apa yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129, bahwasannya
menerangkan terkait doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta seorang utusan dengan kriteria beberapa tugas yang telah disebutkan pada ayat tersebut, yaitu dalam membina akidah manusia agar fitrahnya yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 129 tersebut bukan hanya tentang seorang tugas pendidik, namun ada beberapa nilai lagi. Pendidik dalam ayat tersebut yang berperan sebagai pendidik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Allah menggunakan kata yu'allimuhum yang artinya mengajarkan kepada mereka. Yang perlu kita garis bawahi di sini ialah kata yu'allimu, karena ini menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan kitab suci, profesi Rasul ialah sebagai guru dalam seluruh pengertiannya, yaitu mengajarkan, mencontohkan, menentukan, maupun menerapkan semua cara yang diajarkannya. Selain itu, juga ada nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 129, yaitu tentang peserta didik. Yang di sini dikatakan peserta didik yang ada dalam ayat tersebut ialah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul akan mengajarkan orang-orang yang ummi, orang-orang yang belum paham tentang baca dan menulis, menuntun orang-orang yang sesat ke jalan kebaikan dan menegakkan kebenaran di seluruh alam semesta. Selain itu juga terdapat tentang metode pendidikan yang digunakan antara lain dengan membacakan, mengajarkan, dan menyucikan atau melarang mereka dari perbuatan dosa dan kejahatan. Ada juga nilai yang terkandung tentang materi pendidikan, yaitu yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah atau Al-Hadis. Dan yang terakhir juga terkandung tentang media pendidikan. Terdapat pada kata yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengerjakan kepada mereka kitab suci dan hikmah. Jadi menggunakan Al-Quran sebagai media pembelajaran maupun hikmah-hikmah atau ajaran-ajaran baik yang digunakan untuk pembelajaran di umat Muslim pada zaman ini. Selanjutnya, poin kedua, Surat Al-Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul atau Muhammad dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, dan sesungguhnya sebelum itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemudian A. Kandungan surat Al-Imran ayat 164 dari tafsir Quraisy Shihab, bahwa Allah telah berbuat baik kepada orang-orang mukmin terdahulu yang hidup bersama Nabi, dengan mengutus kepada mereka seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yaitu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kitab suci, membersihkan mereka dari keyakinan yang salah, dan mengajari mereka ilmu Al-Quran dan teladan. Sebelum diutusnya Rasul itu, mereka berada dalam kebodohan, kebingungan, dan perasaan tidak berarti. Kemudian B. Tugas dari Rasul, yaitu sebagai guru atau pengajar, yang tercantum pada surat Al-Imran ayat 164. Yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran kepada umatnya secara benar.
Yang dimaksudkan di sini yaitu membaca dengan tartil sesuai dengan tajwid, makhraj, dan sifat-sifat hurufnya, dan sudah menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian Al-Quran. Yang kedua, membuka pengetahuan umatnya, baik melalui Al-Quran atau sabda beliau. Di samping hukum agama juga tentang ayat-ayat kekuasaan Allah. Hal ini bertujuan agar manusia mengimaninya dan mampu meningkatkan kualitas keimanannya. Yang selanjutnya yaitu C. Prinsip dasar pendidikan. Pertama, tilawah. Tilawah adalah salah satu bentuk skill membaca yang sungguh sangat penting. Bahwasanya mengajarkan bacaan Al-Quran atau membacakan Al-Quran adalah pelajaran pertama dari seluruh pembelajaran selama hidup. Misalnya yaitu pengajaran Al-Quran kepada anak-anak. Hal ini merupakan syiar agama dan Al-Quran menjadi dasar pengajaran bagi segala kemampuan yang akan terbangun pada diri anak ketika dewasa nanti. Dan mengajarkan bacaan Al-Quran atau membacakan Al-Quran di sini merupakan pembelajaran atau pelajaran pertama dari seluruh pembelajaran dalam sehari, yang artinya ini dilakukan dalam rangka membuka pintu rahmat Allah dan mempersiapkan jiwa murid untuk menerima pelajaran-pelajaran berikutnya. Kedua, tazkiyah. Tazkiyah di sini yaitu membimbing dan menentukan peserta didik agar berakhlak mulia dengan membersihkan jiwa mereka dari kotoran akidah yang batal dan mengarahkan mereka kepada kejernihan berpikir. Yang ketiga, yaitu taklim. Taklim di sini bisa disebut dengan kemampuan kognitif, yaitu dengan adanya transfer ilmu sehingga umat mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengamalkan. Demikian, ilmu itu akan lebih bermakna dalam kehidupan dan pemiliknya akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan manusia dan tidak akan menyalahgunakannya. Dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadha ghalidha qalbi lanfadhu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawwirhum fil amri فإذا عزمت فتقل على الله إن الله يحب المتوكلين, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Dan adapun kandungan surat Al-Imran ayat 159 yang diambil dari tafsir Jalalain yaitu, maka berkat merupakan tambahan rahmat Allah dan kamu menjadi lemah lembut, hai Muhammad, kepada mereka, sehingga hadapi melawan mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak. Dan sekiranya kamu mengatakan bahwa keras artinya akhlakmu jelek, tidak terpuji, dan berhati-hati hingga kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka atas kesalahan yang mereka perbuat dan mintalah ampunan bagi mereka atas kesalahan-kesalahan itu, hingga kuampuni serta berundinglah mereka, yaitu mintalah pangkat atau buah pikiran mereka mengenai urusan itu, urusan peperangan dan lain-lain, demi mengambil hati mereka dan negara umat manusia dan jejak langkahmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bermusyawarah dengan mereka. Kemudian kunjungan kamu telah berketetapan hati untuk melaksanakan apa yang kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu. Maka bertawakallah kepada Allah, artinya percaya pada sesungguhnya Allah suka orang-orang yang bertawakal kepadanya. Adapun nilai-nilai pendidikan karakter yang diambil dari surat Al-Imran 159 yaitu berlaku lemah lembut dan tidak berhati keras, memberi maaf, musyawarah, dan bertawakal kepada Allah. Pada pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang tugas pendidik yang
terkandung dalam Quran surat At-Taubah ayat 128. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Pada ayat tersebut mengandung sebuah pemikiran dari seorang ahli tafsir, yaitu dari tafsir Muhammad Quraisy Shihab. Wahai manusia, telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis manusia yang bentuknya sama seperti kalian. Ia merasa sedih melihat penderitaan yang kalian rasakan. Ia berusaha keras untuk memberi petunjuk kepada kalian dan sangat mengasihi dan menyayangi orang-orang yang mukmin. Dalam ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW menyebutkan 5 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Ialah 1, dari golongan objek dakwah. Maksudnya adalah hendaknya seorang pendakwah atau pendidik berasal dari golongan objek dakwahnya, bukan dari orang lain. Dan juga sebaliknya, pendakwah itu berasal dari golongan-golongan orang-orang yang mulia. Dengan memiliki kedudukan yang mulia tersebut, maka objek dakwahnya akan menaruh rasa hormat yang tinggi. Berbeda jika pendakwahnya berasal dari golongan orang biasa atau bahkan berasal dari golongan yang rendah, maka hakikat ilmunya akan juga rendah. Yang kedua, merasakan penderitaan umat. Dalam terjemahan ayat tersebut, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Di sini Al-Maraghi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa penderitaan yang dimaksud adalah bertemu dengan hal-hal yang dibenci atau hal-hal yang makruh, baik di dunia maupun di akhirat. Pendakwah hendaknya selalu memiliki sifat khawatir dan takut manakala masyarakatnya mengalami hal yang tidak mengenakan atau tidak baik yang terjadi di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, selalu mengharapkan keselamatan umat. Orang yang berdakwah hendaknya memiliki semangat dan keinginan yang kuat agar umatnya senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu, mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang keempat, penyantun terhadap orang-orang yang beriman. Wabah Al-Zuhaili menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan penyantun atau rauf adalah sangat lemah lembut. Jadi hendaknya seorang pendakwah atau pendidik itu harus memiliki sifat santun terhadap umatnya, sama halnya dengan seorang guru juga harus seperti itu, yaitu bersikap sopan santun, bersikap lemah lembut, bersikap kasih sayang terhadap para peserta didiknya. Dan yang kelima, penyayang terhadap orang yang beriman. Wabah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyayang adalah sangat memiliki kasih sayang. Jadi hendaknya seorang pendakwah itu harus memiliki sifat kasih sayang terhadap umatnya. Sama halnya dengan seorang guru juga harus seperti itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya dari kami, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kita semua yang masih menuntut ilmu pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang baik ini, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, dan semoga apa saja yang kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita maupun bagi
umat muslim lainnya fit dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.